walaupun cairnya mungkin T+2, itu termasuk liquid. Yang kedua, matriksnya yaitu upside. Kira-kira potensinya itu bisa seberapa ya, returnnya bisa berapa persen, dan long term capital gainnya berapa. Yang ketiga, inflation protection. Apakah aset ini proteksi kalian dari inflasi atau enggak? Itu yang ketiga ya. Dan keempat, scarcity. Apakah aset ini langka atau enggak? Kelima, barrier to entry. Untuk pemula susah nggak sih untuk mulai investasi di aset ini? Apakah butuh modal yang gede? Apakah butuh perizinan yang ribet? Apakah berurusan sama hukum? Jadi barrier to entry-nya gede atau enggak? Di sini gue nggak akan masukin aset kelas kayak private equity karena itu terlalu tinggi mungkin untuk barrier to entry-nya. Yang keenam, diversification atau diversifikasi. Apakah aset ini bisa di-diversify atau enggak? Dan ketujuh, di sini ada regular income. Kalian bisa dapat income bulanan ya atau bunga bulanan dari aset ini atau enggak. Dan yang kedelapan adalah transparansi. Apakah aset ini transparan atau enggak? Oke, jadi kita pakai ya 8 matriks ini untuk ngejudge semua aset yang paling umum. Iya, gua tahu masih ada aset-aset kayak misalnya fine arts ya kan, seni lukisan, ada private equity, ada venture capital. Tapi di sini gua kasih yang paling umum yang kalian bisa akses aja. Oke, jadi langsung aja kita evaluasi bareng-bareng ya tiap asetnya dan kalian langsung lihat tabel di sini. Oke, kita langsung masuk aja ke tabelnya. Di sini ada saham ya, ada fixed income, ada real estate, ada gold, ada crypto. Fixed income itu obligasi ya, surat hutang. Jadi real estate itu adalah properti, gold itu emas, dan crypto. Ya. Kita cek dari matriks yang pertama, liquidity. Saham liquid atau enggak? Kalau saham itu liquid ya, dia checklist tuh. Yang kedua, fixed income, dia liquid atau enggak? Itu sebenarnya tergantung ya. Mungkin ada dari kalian yang bilang, oh fixed income tuh liquid, bisa dijual di pasar sekunder. Tapi ini gue ngomong untuk sebagian besar orang. Fixed income itu nggak liquid, biasa ada tenornya. Yang ketiga, real estate, liquid atau enggak? Properti udah pasti nggak liquid ya, karena jualnya butuh waktu, kita perlu ke agen dan segala macam. Emas, liquid atau enggak? Liquid, kita bisa jual di toko, besok langsung laku. Crypto, liquid atau enggak? Kita jual langsung laku, detik ini juga masuk ke wallet kita. Kita lihat dari upside. Saham, naiknya bisa tinggi nggak? Bisa, saham bisa tinggi. Fixed income, upside-nya bisa tinggi nggak? Enggak. Ya, moderate aja. Dia bahkan 7%, 8% tapi fix. Real estate, upside-nya tinggi atau enggak? Tergantung di mana. Gold, upside-nya tinggi atau enggak? Selama 10 tahun terakhir nggak kemana-mana, jadi nggak ada. Crypto, upside-nya tinggi atau enggak? Kita tahu ini adalah aset terbaik selama 1 dekade terakhir. Ya. Aset pertama yang mencapai 1 triliun US dollar dari market value. Kita lihat matriks yang ketiga, ya, inflation protection. Apakah ini bisa memproteksi kalian dari inflasi atau enggak? Saham, apakah bisa? Jawabannya enggak. Fixed income, apakah bisa? Jawabannya enggak. Real estate bisa untuk proteksi kita lawan inflasi. Emas bisa untuk proteksi kita melawan inflasi. Kripto bisa juga untuk proteksi kita lawan inflasi. Kalian mungkin ada yang komen, kok saham nggak bisa? Kalian lihat lah, growth S&P 500 lawan M2 money supply ya. Basically itu sama growth-nya. Uang yang di print sama saham itu terbangnya sama. Jadi real cost of capital dari saham itu sama kayak uang yang di print. Di sini kita lihat yang keempat, yaitu scarcity. Langka atau enggak aset? Saham, langka atau enggak? Enggak. Itu gue bisa cetak kapanpun. Gue kalau punya perusahaan, TBK gue bisa terbitin saham. Gue bisa right issue. Jadi itu sama sekali nggak langka. Dua, fixed income. Perusahaan manapun ya, mau perusahaan BUMN, perusahaan swasta itu bisa terbitin surat hutang baru. Jadi nggak scarcity. Real estate, ya itu bisa didebatin langka atau enggak, tapi buat di sini gue akan bilang langka ya. Kenapa? Karena tanah terbatas ya, cuma diciptakan sama yang maha kuasa, cuma terbatas, jadi orang rebutan untuk beli tanah, jadi anggaplah terbatas. Emas, kita tahu emas itu punya limited supply, walaupun ada biaya eksplorasi, dia bisa eksplorasi untuk grow supply 2% setiap tahun.